Pada episode sebelumnya, Okarun mendapatkan satu bolanya kembali. Acara selanjutnya sudah pasti memasang kembali bola tersebut. Pada kejadian pertama, mereka seolah bermain baseball. Untuk sekarang, mereka kembali melakukan sebuah permainan. Tapi saya lupa apa namanya. Kalau kamu tahu namanya, bisa tulis di kolom komentar. Intinya, Turbo Granny akan membawa bola Okarun sendirian. Turbo harus melewati penjagaan 4 lapis dari 4 orang, yang terdiri dari Joji, Ayase, Famola, dan Seiko. Okarun heran kenapa perkara memasang bola tidak bisa dilakukan dengan cara normal. Namun tidak ada yang peduli perkataan Okarun. Permainan dimulai dan Turbo berlari ke depan. Turbo dengan mudah melewati penjagaan Ayase, Joji, dan Famola. Turbo melakukannya sambil bernyanyi. Kalian bayangkan saja lagu opening animenya. Kira-kira nadanya mirip seperti itu. Tersisa Seiko sebagai bos terakhir. Seiko berhasil menangkap sesuatu, tapi ternyata itu adalah kepiting. Tubuh Seiko secara alami bereaksi kepada kepiting. Jadilah Turbo bisa lewat tanpa penjagaan, dan bola Okarun berhasil terpasang dengan sempurna. Rasanya memang sakit ketika bola itu dimasukkan, tapi Okarun senang bolanya sudah kembali. Sementara itu di sisi lain kota Tokyo, terlihat seseorang sedang berfoto di depan gerbang neraka. Tempat ini benar ada di dunia nyata. Jika suatu saat kamu pergi ke Tokyo, kamu bisa coba datang ke sini. Secara ajaib muncul seorang pria muda dari gerbang tersebut. Penampilannya yang rapi menarik perhatian semua orang. Bahkan tidak sedikit wanita yang jatuh cinta dalam pandangan pertama. Pria itu menaiki kereta api. Dia memberikan kursinya kepada seorang nenek. Pria itu lebih memilih berdiri sampai ke tujuan. Ternyata tujuannya adalah sekolah Okarun. Pria itu bernama Sanjome. Sanjome adalah guru di sekolah Okarun. Dia bertindak seolah guru yang sudah lama di sini. Namun tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Anehnya tidak ada yang curiga sama sekali. Sekarang sudah jam istirahat pertama. Okarun, Ayase, Kinta, dan Famola berkumpul di taman. Terlihat Famola sudah mulai menguasai bahasa manusia. Gaya bicara Famola mirip seperti Okarun. Famola sebenarnya tinggal di rumah Ayase. Namun orang-orang di sana biasa berkata kasar. Jadi lebih baik Famola meniru gaya bicara Okarun. Ayase masih penasaran di mana bola Okarun yang satunya. Mulai sekarang mereka harus memperhatikan media sosial. Siapa tahu ada cerita bola emas yang viral. Kinta mengusulkan untuk membuat klub sekolah. Dengan begitu mereka bisa mengumpulkan informasi lebih banyak. Jika nanti ada sesuatu, mereka sudah punya tempat untuk membahasnya. Ayase sebenarnya malas melakukannya, namun sepertinya itu lebih baik daripada membicarakan bola Okarun di taman sekolah. Masalahnya mereka juga harus punya visi misi terlebih dulu. Menurut Okarun tujuannya bisa untuk meneliti sejarah dan budaya, karena hal gaib tidak bisa dijelaskan dengan penalaran biasa. Untuk itu, mereka akan menelitinya berdasarkan sejarah. Langkah selanjutnya adalah mencari guru pembina. Sanjome bersedia menjadi pembina. Ayase bertanya Sanjome mengajar pelajaran apa, dan sudah berapa lama Sanjome di sini. Sanjome tidak menjawab pertanyaan tersebut. Sanjome malah membicarakan tujuan klub ke depannya. Sanjome yakin masih banyak misteri di luar sana. Misalnya, apa peradaban kuno benar-benar ada? Apa dunia alternatif itu nyata? Sanjome ingin meneliti semua itu. Namun umur manusia terlalu singkat untuk meneliti semuanya. Sanjome merasa tujuan klub sejalan dengan ambisinya. Untuk itu dia bersedia menjadi guru pembina. Kemudian Sanjome mengantar ke ruang klub. Ternyata itu adalah gudang lama. Sekarang sudah ada gudang baru, jadi yang di sini sudah tidak digunakan.
Mereka disuruh memindahkan barang-barang di sini menuju gudang yang baru. Setelahnya mereka boleh memakai gudang tersebut. Ayase curiga mereka dimanfaatkan untuk memindahkan barang, namun mereka tetap akan melakukannya. Famola menjadi kaiju untuk membawa barang. Ayase memakai troli. Okarun dengan mudah membawa 3 kardus sekaligus, sedangkan Kinta tersiksa membawa 2 kardus. Dalam perjalanan, Okarun bertemu ketua kelas. Ayase dan Famola menemukan Sanjome yang duduk santai di taman. Kinta hanya manusia biasa. Jadilah Kinta merasa sangat capek. Okarun masih penasaran latar belakang Sanjome. Nama Sanjome sebenarnya tidak asing, namun mereka tidak pernah melihat Sanjome di sekitar sini. Tiba-tiba mereka menemukan pasangan yang sedang ciuman. Ayase menarik kepala Okarun supaya tidak melihatnya. Jadilah wajah mereka berhadapan. Mereka berdua langsung salah tingkah. Ayase kembali berpikir kenapa Okarun belum membalas surat tersebut. Sedangkan Okarun belum punya keberanian untuk mengatakan perasaannya. Jadilah Ayase kesal dan memukul Okarun. Ayase memaksa Okarun membahas tentang itu. Tapi Okarun tidak paham apa maksudnya itu. Daripada pusing, Okarun mengajak Ayase membereskan ruang klub. Namun Ayase tidak mau menyerah. Ayase akan menggunakan pendeteksi kebohongan. Ayase meletakkan kepalanya di dada Okarun. Jantung Okarun berdebar sangat kencang. Menurut Ayase itu adalah bukti kebohongan. Tapi itu karena Ayase meletakkan kepalanya di sana. Siapapun yang melakukan itu pasti membuat jantung Okarun berdebar. Mendengarnya membuat Ayase marah dan langsung pergi. Okarun heran kepada dirinya sendiri. Kenapa dia tidak punya keberanian mengatakan yang sebenarnya? Setelahnya Okarun bertemu ketua kelas. Nama dia adalah Sawaki Rin. Sawaki bertanya apa Okarun adalah vampir. Ternyata Sawaki bisa melihat perubahan Okarun. Kejadian itu dimulai ketika Okarun memarahi sekelompok pria. Dan yang terbaru ketika Okarun memindahkan barang. Okarun bertanya apa terjadi sesuatu dalam hidup Sawaki. Ternyata Sawaki menemukan bola emas. Kemungkinan besar itu adalah bola Okarun. Okarun yang penasaran meminta Sawaki menceritakannya. Namun sikap agresif Okarun membuat Sawaki berimajinasi. Sawaki berpikir Okarun akan membawanya ke istana vampir. Sawaki akan diikat di sana dan dijadikan makanan. Namun Sawaki terlihat menikmati kejadian itu. Karena vampir yang membawanya adalah vampir yang ganteng. Dari luar Sawaki terlihat seperti wanita normal. Ternyata dia punya fantasi yang sangat jauh. Dan dia mengatakan semua fantasinya dengan suara yang kencang. Okarun menegaskan dia tidak akan melakukan itu. Yang penting Okarun ingin tahu informasi tentang bola emas. Sawaki merasa itu adalah barang berharga, jadi dia menyerahkannya kepada polisi. Polisi tidak akan sembarangan memberikan barang kepada siapapun. Jadi kemungkinan besar bola Okarun masih ada di sana. Sawaki penasaran apa hubungan Okarun dengan bola emas. Okarun keceplosan berkata kalau itu adalah bola spiritual. Okarun meminta Sawaki melupakannya. Namun ternyata Sawaki percaya kepada hal goib. Setelah menemukan bola emas, Sawaki mulai merasakan keanehan. Sawaki merasa ada sesuatu di punggungnya yang sangat berat. Semakin ke sini beban itu membuatnya jadi sulit berjalan. Jadilah Sawaki bertanya kepada Okarun. Siapa tahu Okarun tahu sesuatu. Okarun akan coba bertanya kepada Seiko. Setelah pulang sekolah, Okarun dan Sawaki pergi ke kantor polisi. Namun bola emasnya sudah diambil seseorang. Rasanya itu cukup aneh. Untuk mengambil suatu barang diperlukan bukti kepemilikan. Bagaimana orang itu melakukannya? Bahkan Okarun sendiri belum tahu cara menunjukkan itu adalah miliknya. Sawaki merasa polisi bertingkah aneh.
Bola emas tentu sangat berharga, jadi mungkin polisi itu menyimpannya sendiri. Okarun ingin meminta bantuan Ayase. Ayase pasti bisa melihat aura bola Okarun. Tiba-tiba ada roh jahat yang muncul di punggung Sawaki. Okarun menyerangnya, tapi serangan Okarun tidak bekerja. Sementara itu di rumah Ayase, Ayase makan dengan wajah yang cemberut. Sudah pasti penyebabnya adalah kejadian tadi siang. Seiko menyuruh Ayase mandi dan segera tidur. Ayase masuk kamar dan membayangkan Okarun yang menyatakan cintanya. Ayase salah tingkah sendiri dan tiba-tiba ada orang yang datang. Ternyata itu adalah Okarun yang membawa Sawaki. Sawaki tersadar setelah diobati Seiko. Sawaki takut melihat kucing yang bisa bicara. Sawaki mulai berfantasi kembali. Jangan-jangan kucing itu juga adalah vampir. Dan dia akan membawa Sawaki dengan cara yang kasar. Turbo tidak suka disamakan dengan vampir. Jadilah Turbo memarahi Sawaki. Ternyata yokai yang menyerang Sawaki adalah Ombudsman. Ombudsman berasal dari arwah anak kecil yang meninggal. Mereka berada di punggung untuk mencari kasih sayang. Jika mendapatkan kasih sayang, dia akan beristirahat dengan tenang. Tapi jika tidak, dia akan menjadi ombudsman yang jahat dan membunuh manusia yang dia hantui. Ayase curiga Sawaki sudah punya anak, tapi Sawaki tidak punya pengalaman sama sekali dalam percintaan. Sawaki mulai menceritakan masa lalunya. Ternyata Sawaki kehilangan seorang teman karena kesalahannya. Saat itu Sawaki masih duduk di bangku kelas 3 SD. Sawaki dikenal pintar bernyanyi. Ada teman kelas Sawaki yang bernama Mai Kawabanga. Mai ingin menjadi idol dan mengajak Sawaki bekerja sama. Mereka pun mulai berlatih bersama. Ada beberapa anak juga yang bergabung. Ternyata kombo mereka menghasilkan pertunjukan yang indah. Mai mengajak Sawaki mengikuti audisi pencarian idol junior. Jika terpilih, mereka bisa tampil di televisi nasional. Sawaki menerimanya. Sawaki adalah anak yang rajin. Namun ayah Sawaki sudah meninggal, jadi ibunya harus bekerja. Jadilah Sawaki sendirian merawat neneknya di rumah. Ternyata hari Minggu besok ibunya ada kerjaan. Padahal hari itu Sawaki mau mengikuti audisi. Jadilah Sawaki harus di rumah untuk menjaga neneknya. Besoknya Sawaki memberitahu Mai kalau dia tidak bisa ikut audisi. Karena ibunya bekerja, jadi Sawaki harus menjaga rumah. Teman Sawaki mengatai ibu Sawaki sebagai pemalas. Tapi itu tidak benar. Sawaki melihat sendiri ibunya yang bekerja keras setiap hari. Terkadang ibunya tertidur setelah menghitung biaya bulanan. Sawaki tidak terima ibunya diejek. Sawaki membalas, "Memangnya apa gunanya menjadi idol? Kalian pikir kalian hebat?" Mendengarnya membuat mereka membenci Sawaki. Bahkan Mai menganggap Sawaki sebagai pengkhianat. Sekarang sudah hari Minggu dan Sawaki menjalani hari seperti biasa. Sawaki pergi ke kamar setelah merawat nenek. Seharusnya hari ini adalah audisi. Sawaki mencoba kembali tarian yang sudah dia latih sejak kemarin. Sawaki menangis karena impian itu sudah hancur. Kemudian telepon rumah berbunyi dan yang menelpon adalah ibunya Mai. Mereka sudah di tempat audisi, tapi Mai tidak mau bergerak sedikit pun. Ternyata Mai tidak mau ikut audisi kalau Sawaki tidak di sini. Sawaki masih ragu untuk pergi. Namun neneknya menyuruh Sawaki pergi. Nenek sudah dewasa dan bisa tinggal di rumah sendiri. Nenek tidak mau Sawaki hidup dengan penyesalan. Kemudian Sawaki menerima tawaran ibunya Mai. Namun Mai dan ibunya meninggal dalam perjalanan menjemput Sawaki. Andai saja Sawaki menolak, mungkin Mai masih hidup. Masalahnya arwah Mai sudah menjadi arwah jahat. Dia akan membunuh orang yang menjadi inangnya.
Mungkin penyesalan Mai adalah audisi tersebut. Sekarang mereka pergi ke sekolah untuk memancing ombudsman keluar. Jadi dia akan muncul ketika ada banyak arwah di sekitarnya. Kemudian pemain Hayashi muncul kembali. Mereka ditugaskan untuk memberikan pertunjukan kepada ombudsman. Dan untuk menuju tempat audisi mereka akan memakai gerobak parade. Uniknya tinggi gerobak itu lebih dari 4 meter. Pertunjukan dimulai dan ombudsman keluar dari tubuh Sawaki. Ombudsman bisa menarik dan bersatu dengan arwah dari sekolah. Jadilah ombudsman menjadi yokai setinggi gedung sekolah. Gerobak parade mulai berjalan menuju tempat audisi. Mereka juga akan melewati tempat Mai meninggal supaya ingatannya kembali. Ombudsman menyerang tapi muncul perisai pelindung. Selama pemain Hayashi bernyanyi, mereka akan aman. Masalahnya ada banyak arwah dari sekolah. Salah satunya adalah patung Kinjiro Ninomiya. Kinjiro menyerang dengan melemparkan kayu yang bisa meledak. Jika tidak bertahan, gerobak mereka akan hancur. Seiko dan Ayase bertahan melawan Kinjiro. Masalahnya jumlah patung Kinjiro sangat banyak. Mereka berdua tidak cukup untuk menahan semua serangan. Jika ombudsman dikalahkan, maka Kinjiro juga akan hilang. Masalahnya mereka tidak boleh menyerang ombudsman supaya dia bisa pergi dengan tenang. Tiba-tiba penyanyi Hayashi pingsan terkena pecahan batu. Tanpa penyanyi Hayashi, ombudsman akan bisa menyerang. Sawaki disuruh menggantikannya bernyanyi. Namun ada sesuatu yang menghalangi Sawaki untuk bernyanyi. Masalah bertambah karena roda gerobak hancur. Ayase mengganti kedua ban dengan kekuatannya. Namun Ayase tidak bisa bergerak. Hanya tersisa Okarun yang menarik gerobak. Tanpa penyanyi Hayashi, gerobaknya menjadi sangat berat. Okarun tidak kuat berlari dan gerobaknya ditangkap ombudsman. Seiko dan Okarun melawan pasukan Kinjiro yang semakin banyak. Jika Sawaki tidak bernyanyi, mereka akan dihabisi. Ternyata penyebab Sawaki tidak bisa bernyanyi adalah karena Mai. Mai muncul dan menyebut Sawaki pengkhianat. Namun Sawaki menolak audisi bukan karena tidak mau. Sekarang Sawaki akan bernyanyi untuk menghilangkan penyesalan. Musik Hayashi kembali berjalan dengan Sawaki sebagai vokalis. Bayangkan saja lagu utama dari One Piece film Red. Dinyanyikan Ado yang berjudul New Genesis. Saya yakin lagu yang dibawakan Sawaki kurang lebih seperti itu. Penyanyi Hayashi kembali jadi perisainya kembali aktif. Gerobak terlepas dari pegangan ombudsman dan kembali menuju tempat audisi. Sawaki meminta maaf sambil bernyanyi. Memang benar takdir tidak bisa dirubah. Namun yang pasti Sawaki benar-benar ingin menjadi idol bersama Mai. Wujud ombudsman kembali muncul dari tubuh Sawaki. Ombudsman sangat berat dan Sawaki tidak bisa bernyanyi. Sawaki menyuruh Mai mengatakan semua amarah yang dia pendam. Kebetulan lokasi mereka sudah dekat dengan lokasi kecelakaan. Jadi ingatan Mai akan kembali sepenuhnya. Okarun dan Seiko masih bertarung melawan Kinjiro. Uniknya gerobaknya bergerak sendiri tanpa ada yang menarik. Ternyata Okarun memanfaatkan hukum Newton yang pertama. Pada akhirnya mereka sampai di lokasi kecelakaan. Ingatan Mai muncul di kepala Sawaki. Sebenarnya ibu Mai ingin menjemput Sawaki sendiri. Tapi Mai memaksa ikut karena ingin meminta maaf. Mai baru tahu betapa kerasnya hidup Sawaki. Mai menyesal mengatakan hal buruk kepada Sawaki. Jadi Mai ingin mereka berteman kembali. Setelahnya ombudsman berubah menjadi Mai yang sudah remaja. Mereka berpelukan dan Mai meminta maaf. Sekarang mereka sudah kembali berteman. Namun ombudsman sekolah masih saja mengejar. Dan Mai tidak bisa melakukan apapun. Satu-satunya cara untuk sampai ke tempat audisi adalah dengan bernyanyi. Mai mengajak Sawaki bernyanyi bersama. Musik Hayashi kembali berjalan dengan dua vokalis.
Usaha semua orang terbayar karena mereka berhasil sampai di tempat audisi. Mai sudah tidak punya penyesalan, jadi perlahan arwahnya mulai memudar. Sawaki senang bisa kembali bernyanyi bersama Mai, dan Sawaki tidak berbohong ingin menjadi idol bersama. Sebenarnya Mai iri kepada Sawaki. Sawaki terlihat bersinar ketika bernyanyi, sedangkan Mai selalu saja cemas memikirkan ekspektasi semua orang. Mai ingin menjadi idol untuk memenuhi keinginan ibunya. Jadi Mai merasa dialah pengkhianat yang sebenarnya. Sawaki tidak setuju. Mai selalu baik dan berusaha keras mencapai cita-citanya. Dan Mai adalah sosok idola bagi teman-temannya. Mai menangis dan arwahnya terbang ke surga. Pada akhirnya sang idola pergi dengan cahaya paling terang. Ombudsman Arc tamat.